Marx yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Di sini kita mau jelasin tentang Karl Marx. Idenya pemikiran Karl Marx itu sebenarnya dituliskan ke beberapa buku, tapi kita cuma ngambil 2 judul doang, yaitu Das Kapital sama Manifesto of the Communist Party. Jadi menurut pemikiran Karl Marx itu eksploitasi yang dilakukan oleh bourgeois. Jadi bourgeois itu kan kaum yang memiliki alat produksi kan terhadap proletar, yaitu kaum yang tidak memiliki alat produksi. Itu yang proletarnya itu yang telah bersatu itu akan bertarung. Jadi mereka akan saling memperebutkan kepemilikan alat-alat produksi dari para kaum bourgeois ini. Biografi Karl Marx akan dipaparkan oleh Ranta. Karl Marx itu lahir di Jerman Barat itu tahun 1818. Nah di sini Karl Marx itu yang pertama itu dia di salah satu universitas ini universitas yang kedua dijalaninya, karena di universitas yang pertama itu dia tidak menjalani serius atau mengalami beberapa masalah, sehingga dia pindah ke universitas Bonn dengan jurusan hukum, dan dari universitas Bonn dipindahkan ke Universitas Berlin. Nah tahun 1821 itu dia mendapat gelar doktor di Universitas Berlin. Lalu mengenai adanya ketimpangan kaum proletariat dan bourgeois itu karena tidak seimbangnya nilai pakai dan nilai tukar, atau yang disebut dalam teorinya yaitu surplus nilai, value surplus. Lalu Karl Marx ini membagi menjadi 7 sektor, yaitu ada bourgeois industri, bourgeois pemodal, pedagang, petani, proletar, dan lumon proletar atau proletar yang tidak dipakai, sepertinya pencuri, gelandangan, tunawisma itu termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Terus perbedaannya dari buku Das Kapital sama Manifesto of the Communist Party itu, kalau untuk yang Das Kapital, beliau menulis mengenai hubungan antara komoditas, buruh, dan pemilik modal. Jadi dalam bukunya ini beliau menuliskan bahwa buruh akan selalu menerima upah yang nilainya sedikit dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk bekerja atau berproduksi, sehingga hal tersebut tuh membuat kaum borju itu semakin kaya, dan kaum buruh itu semakin miskin gitu. Nah fenomena tersebut beliau sebut juga menjadi fenomena aliensi. Lalu kalau untuk yang manifesto anti komunis itu mengenai konflik antar kelasnya, antara kelas borju sama portelan. Nah, proletar. Ini membahas tentang eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap buruh, sehingga buruh itu bersatu untuk melawan segala bentuk penindasan oleh penguasa. Di dalam buku ini mulai ada komunisme di dalamnya. Sampai sini saja selamat kali. Ada kurangnya mohon maaf. Kali ini kami akan menampilkan sebuah teori Karl Marx tentang teori tentang aliensi tentang ya. Pada saat ini kami akan menampilkan sebuah Teori puisi. keterasingan. Pada kali ini kami akan menampilkan sebuah puisi dan musikalisasi. Selamat menyaksikan.
Asing. Kolom Di atas pijakan tanah. perputaran waktu komat Kredo hadir sebagai panah. kolom langit sisir tanah Hidup di arang korbit. Sana menjadi tanah. serat-serat harapan Belum juga menampakkan diri. Hadirnya dogma ajaran menjadi pistol dalam nadi. Aura. Teman-teman, puisi ini berceritakan pada zaman Karl Marx, di mana buruh dipaksa bekerja oleh kapitalis. Dia bekerja tidak kenal waktu, lupa ada keluarga di rumah karena saking sibuknya bekerja. Dalam puisi ini terdapat kata kolom langit dan tanah menjadi elemen penting dalam puisi ini karena menggambarkan di mana buruh diinjak oleh para pemilik tanah. Para buruh disuruh bekerja, tak punya waktu. Buruh ini hanya dikasih fasilitas oleh para pemilik modalnya, yaitu institusi agama sebagai tempat ia berkeluh kesah. Tempat ini tuh hanyalah kedok untuk memperoleh keuntungan. Tetap saja buruh akan menjadi buruh. Kami dari kelompok ya ingin menampilkan tentang drama. Tokohnya itu Lionel Robbins. Nah, teori yang dikemukakan oleh Lionel Robbins itu adalah tentang kelangkaan. Jadi kami akan mempersembahkan drama tentang kelangkaan. Terima kasih. Dan juga salah satu teori yang akan ditampilkan di drama ini tentang adanya dasar manusia yang tidak akan pernah puas terhadap barang dan dengan sumber daya yang terbatas.
mahasiswa besar-besaran yang membiayai sebuah mall, salah satu mall di kota Jakarta. Sudah ada diskon. Maaf, saldo tidak mencukupi. Jadi tokoh yang kita ambil itu namanya Lionel Charles Robbins. Nah, dia itu tokoh ekonomi dari Inggris. Dia lahir pada tanggal 22 November 1898 dan meninggal pada umur 85 tahun di tanggal 15 Mei 1984. Lalu dia menempuh pendidikan di University of London. Sekian. Di drama tadi juga kami menjelaskan cerita tentang adanya dua remaja yang ingin berbelanja dengan tawaran yang begitu besar, ada diskon-diskon yang besar juga, sehingga mereka tidak sadar sampai uang mereka itu habis, sehingga pada satu ketika mereka beli sebuah tas, tapi uang mereka tidak mencukupi untuk beli tas tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Lionel Robbins, yaitu pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas untuk memenuhi kebutuhannya, walau sumber daya yang tersedia itu terbatas. Hal ini berkaitan dengan ilmu tentang teori tentang kelangkaan yang menyatakan bahwa kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam teori kelangkaan. Yang pertama itu sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas, dan yang kedua pemenuhan kebutuhan yang memerlukan sumber daya ekonomi yang seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan kewirausahaan. Nah, Lionel Robbins ini juga pernah menulis buku yang berjudul Political Economy, Past and Present, a Review of Leading Theories of Economic Policy. Di dalam buku ini menjelaskan bahwa ekonomi politik dapat dibedakan menjadi ekonomi politik lama atau yang sering disebut sebagai ekonomi politik klasik, dan ekonomi politik baru yang sering disebut sebagai ekonomi politik modern atau ekonomi politik kontemporer. Ekonomi politik klasik itu membahas tentang keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, mencakup kegiatan investasi, produksi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lainnya. Sedangkan ekonomi politik kontemporer itu menjelaskan tentang ekonomi politik yang membahas tentang bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, dapat bekerja, harus dibuat bekerja, dan memungkinkan dirinya bekerja.